Shalom, mari kita mulai mendengarkan firman Tuhan kembali. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami ada kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biar Engkau mengurapi kami semua, urapi juga hamba-Mu, supaya hamba-Mu mampu menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku, tema kita pada hari ini adalah belajar dari Ayub. Kita akan lihat Ayub pasal 1 ayat 6 sampai 8, kemudian Ayub pasal 2 ayat 1 sampai 3. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu kita masuk ke pasal 2 ayat 1 sampai 3. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Nah, saudaraku, Ayub adalah seorang peternak yang kaya raya. Kesalehannya diuji dengan malapetaka. Nama Ayub itu dalam bahasa Ibrani Iyov, artinya di manakah ayah. Dan Tuhan sendiri memberikan kesaksian bahwa Ayub saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bahkan Tuhan berkata, tidak seorang pun di bumi seperti dia. Saudaraku, bayangkan Ayub pada zaman dia hidup. Dia begitu menyenangkan hati Tuhan. Lalu yang kedua kali kita baca tadi dalam Ayub pasal 2. Kembali Tuhan berkata, Ayub saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu setelah dia diuji dengan habis harta bendanya, anaknya semua, milik kepunyaannya tidak ada lagi. Lalu Tuhan berkata bahwa dia tekun dalam kesalehannya. Dia tetap tekun dalam kesalehannya. Saudaraku, 3 kali kesaksian tentang Ayub ini. 1 kali oleh narator, kalau kita baca Ayub pasal 1 itu, ada narator yang mengarang ini, yang menulis ini. Dia mengatakan bahwa Ayub seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. 2 kali Tuhan berkata. Jadi berarti Allah sangat bangga. Dan di hadapan manusia pun Ayub tidak bercela. Saudaraku, Ayub hidup terhormat dan berkualitas positif. Jadi kita perlu pelajari tentang Ayub. Sebab di dalam Roma 15 ayat 4 itu dikatakan bahwa segala tulisan yang ditulis di dalam kitab suci ini, peristiwa-peristiwa yang ditulis ini adalah untuk pelajaran bagi kita. Itu dikatakan oleh kitab Roma. Sebab itu kita mau belajar dari Ayub.
Kita mulai dengan apa yang perlu kita pelajari dari Ayub. Yang pertama, Ayub hatinya tidak melekat pada harta. Kita baca Ayub 1 ayat 20. Setelah kejadian bahwa semua hartanya habis, anak-anak semua mati, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Nah, saudaraku, Tuhan, dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Nah, harta kekayaannya Ayub itu sangat banyak. Dia kaya raya. Tetapi Ayub hatinya tidak melekat pada harta. Tetapi yang ada di dalam hatinya adalah Tuhan. Ayub sangat kaya. Tetapi dia sadar bahwa kekayaan itu dari Tuhan. Sebab dia berkata, Tuhan yang memberi. Dia sadar, seperti Ulangan 8 ayat 17 dan 18. Itu mengatakan, Ulangan 8, 17 dan 18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kuasaku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi berarti kita harus sadar bahwa kekayaan itu berasal dari Tuhan. Harta benda berasal dari Tuhan. Sebab kita tidak boleh mencintai harta. Kita tidak boleh mencintai uang. Karena cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Nah, saudaraku, Ayub itu hatinya tidak melekat pada harta. Hartanya habis dalam sekejap. Habis semua. Dan kemudian kita lihat yang kedua. Ayub itu takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ayub pasal 31 ayat 1 sampai 6. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Masakan aku memperhatikan anak darah. Karena bagian apakah yang ditentukan Allah dari atas? Milik pusaka apakah yang ditetapkan yang maha kuasa dari tempat yang tinggi? Bukankah kebinasaan bagi orang-orang yang curang dan kemalangan bagi yang melakukan kejahatan? Bukankah Allah yang mengamat-amati jalanku dan menghitung segala langkahku? Jikalau aku bergaul dengan dunia dan kakiku cepat melangkah ke tipu daya, biarlah aku ditimbang di atas neraca yang teliti, maka Allah akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Saudaraku, dia takut akan Tuhan. Dia menetapkan satu syarat buat matanya, yaitu bahwa dia tidak akan memperhatikan anak darah. Dia bikin syarat dengan matanya. Dan saudaraku, dia juga berkata, Allah mengamat-amati jalanku. Jalan hidupku tuh diamat-amati oleh Allah. Dan langkah-langkahku dihitung oleh Allah. Jikalau aku bergaul dengan dusta, kalau kakiku melangkah ke tipu daya, maka Tuhan tahu. Lalu dia berkata bahwa biar aku ditimbang dalam neraca yang teliti, maka Allah akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Saudaraku, kenapa dia yakin untuk ucapkan hal itu?
Karena dia tahu bahwa jalan hidupnya itu semua secara detail pun bahwa dia tidak menyimpang dari Tuhan. Dia hidup takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan itu adalah kagum kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan. Jadi bukan ketakutan, bukan. Tapi kagum kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan, sangat percaya kepada Tuhan, sangat taat kepada Tuhan, penuh pengabdian kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, melakukan penyembahan kepada Tuhan tanpa syarat, tunduk kepada Tuhan, patuh kepada Tuhan. Nah, saudaraku, itu artinya takut akan Tuhan. Dan di dalam takut akan Tuhan selalu berjalan bersama-sama dengan menjauhi kejahatan. Kalau orang berkata aku takut akan Tuhan, tetapi kalau dia bergaul dengan dosa, bahwa dia melakukan dosa, dia tidak takut akan Tuhan. Nah, saudaraku, coba kita lihat lagi Amsal pasal 8. Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu daya. Saudaraku, takut akan Tuhan berjalan bersama-sama dengan membenci kejahatan. Kalau tadi di Ayub dikatakan menjauhi kejahatan. Kalau Amsal berkata membenci kejahatan, maksudnya adalah kejahatan itu hidup mengikuti cara dunia ini, hidup mengikuti cara-cara kelakuan yang jahat itu adalah musuh buat kita, musuh turun-temurun. Sebab itu dikatakan takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Jadi saudaraku, apakah kita benci kepada kejahatan? Kita sendiri melakukan sombong, padahal harusnya kita benci itu kesombongan. Jadi takut, kalau memang kita berkata kita takut akan Tuhan, itu berjalan bersama takut akan Tuhan dan membenci kejahatan. Kejahatan adalah musuh kita turun-temurun. Nah, saudaraku, lalu yang ketiga, daripada yang kita pelajari dari Ayub. Yang pertama tadi, hatinya tidak melekat pada harta. Ya, kedua, takut akan Tuhan dia dan menjauhi kejahatan. Lalu yang ketiga, itu Ayub seorang yang berintegritas. Seorang yang betul-betul memiliki integritas sehingga dia dipuji oleh Allah. Dia menyenangkan hati Allah. Ayub pasal 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanibariku kusimpan ucapan mulutnya. Saudaraku, Ayub ini, dia berkata bahwa kalau Tuhan uji aku keluar seperti emas. Dia berani mengatakan karena dia memang sudah mengobservasi hidup dia, menjaga hidup dia begitu baik di hadapan Tuhan. Dikatakan bahwa kakiku mengikuti jejak Tuhan. Dia ikuti. Aku menuruti jalannya Tuhan. Aku tidak menyimpang. Perintah dari bibir Tuhan tidak aku langgar. Dalam sanubariku aku menyimpan ucapan mulut Tuhan. Saudaraku, ini integritas dia itu luar biasa. Tuhan mengajar kita, Roh Kudus mengajar kita supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang berintegritas. Integritas artinya konsisten dalam tindakan,
konsisten dalam nilai-nilai dan prinsip-prinsip. Jadi orang yang berintegritas adalah orang yang memiliki pribadi yang luar biasa, yaitu yang jujur, karakternya kuat, dia mengikuti firman Tuhan berkata apa, dia ikuti sama seperti Ayub tadi. Dan Ayub, saudaraku, Ayub ini adalah orang terkemuka. Ayub, orang-orang raja-raja, orang-orang terhormat minta nasihat pada Ayub. Itu ada dalam ayat 29, ayat 5 sampai 11. Ayub tokoh penting yang dihormati. Ayub juga seorang hakim yang tidak berat sebelah, melakukan keadilan. Ayub 29 ayat 12 sampai 17. Ayub sangat kaya, tetapi dia memiliki pandangan yang seimbang mengenai uang. Itu kalau kita baca ada banyak ayat bagaimana Ayub dia tidak cinta akan uang. Kita lihat Ayub pasal 31. Ayub 31 ayat 24 sampai 28. Jikalau aku menaruh kepercayaan pada emas dan berkata kepada kencana, engkaulah kepercayaanku. Jikalau aku bersukacita karena kekayaanku besar dan karena tanganku menyembah harta benda yang memperoleh harta benda yang berlimpah-limpah, jikalau aku pernah memandang matahari ketika ia bersinar dan bulan yang beredar dengan indahnya, sehingga diam-diam hatiku terpikat dan menyampaikan kecupan tangan kepadanya, maka hal itu juga menjadi kejahatan yang patut dihukum oleh hakim, karena Allah yang di atas ia telah kuingkari. Jadi saudaraku, firman Tuhan berkata di sini Ayub bahwa dia tidak cinta akan uang. Bagi dia emas itu bukan dia kepercayaannya emas. Dia tidak kepercayaannya kepada uang. Dia tidak bersukacita karena kekayaannya besar. Dia tahu bahwa harta benda yang berlimpah-limpah itu, dia tidak bersukacita untuk itu. Dan kalau dia lihat matahari, lalu dia memuja matahari, itu dia bilang, dia pasti dihukum oleh Tuhan. Jadi dia betul-betul menjaga integritasnya. Nah, saudaraku, Ayub juga membantu janda-janda dan anak-anak yatim yang berkekurangan. Itu ada di Ayub 29 ayat 12 sampai 16. Dia setia kepada istrinya. Ayub 31 ayat 1, ayat 9, ayat 11. Dia menjaga diri bersih dari segala kejahatan, sehingga Tuhan bangga dengan dia. Nah, saudaraku, sekarang kita lihat bagaimana dengan kita. Kita belajar dari Ayub pada hari ini, yaitu bahwa Ayub adalah seorang yang berintegritas. Apa yang dia telah komit kepada Tuhan, dia lakukan. Dan yang keempat, saudaraku, Ayub bertekun dalam kesalehan. Sesudah harta benda habis, anak semua, 10 anak meninggal semua. Lalu kemudian Allah sendiri berkata tadi dalam Ayub pasal 2, bahwa dia tetap tekun dalam kesalehannya. Dia tetap walaupun habis harta benda, dari orang yang sangat kaya menjadi sangat miskin, tidak punya apa-apa lagi. Nah, saudaraku, tetapi dia tetap bertekun dalam kesalehan. Berarti dia tetap melakukan kewajibannya di hadapan Tuhan. Tetap hidupnya itu dia hanya memikirkan Tuhan. Yang ada di hatinya hanya memikirkan Tuhan. Saudara baca kitab Ayub.
Pernahkah kita tahu bagaimana penderitaan Ayub itu dia ucapkan? Dia tidak fokus kepada penderitaan. Dia fokus kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan. Tuhan tidak jawab. Tetapi Tuhan nyatakan kebesaran Tuhan. Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu? Saudaraku, Tuhan menyatakan kebesarannya. Dan itu buat Ayub sudah cukup. Karena hatinya hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Nah, saudaraku, kalau kita lihat di dalam Ayub ini, dia menderita, sangat menderita. Dia sakit itu dikatakan dia mendapat bara yang busuk. Jadi berarti luka-luka dia dari ujung kaki sampai ujung kepala. Itu luka-lukanya busuk, berbau busuk. Dan Ayub, kita baca itu Ayub pasal 2 ayat 11. Ayub pasal 2 ayat 11 sampai 13. Yaitu ketika sahabat-sahabatnya datang. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang melimpah dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Suah serta Zovar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menabur debu di kepalanya dan terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Saudaraku, Ayub itu tidak tidur di tempat tidur. Padahal sakit. Tidak ada di dalam rumah. Dia ada di luar rumah di tanah. Sebab itu kalau saudara lihat gambar-gambar Ayub, selalu dia duduk di tanah. Saudaraku, teman-temannya datang sampai tidak mengenali dia. Karena ada bara yang busuk, penyakit kulit yang busuk. Dari ujung rambut sampai telapak kaki. Dan dia duduk di tanah. Firman Tuhan berkata kalau saudara baca, dia ambil beling. Dia bukan ambil yang lain, beling untuk menggaruk. Saudaraku, bagaimana penderitaannya. Yaitu dan berbau busuk. Dan ada banyak tafsiran-tafsiran mengatakan bahwa Ayub itu duduk di luar pintu gerbang dan di daerah tempat sampah, dan dia menggaruk-garuk dengan beling. Saudaraku, waktu teman-temannya datang melihat dia, mereka tidak kenal lagi dia. Begitu berat penderitaan, mereka sampai ikut duduk di tanah bersama dengan dia. Saudaraku, penderitaannya luar biasa. Tapi pernahkah kita membaca tentang sakitnya Ayub? Dia tidak fokus kepada sakitnya. Dia fokus kepada Tuhan. Terus kepada Tuhan. Nah, saudaraku, dan karena hatinya tetap melekat kepada Tuhan. Sampai Tuhan sendiri mengatakan bahwa walaupun dia terjadi apapun dengan dia tetap tekun dalam melakukan kesalehannya. Nah, saudaraku, kesehatan bagi Ayub itu karena anugerah Tuhan. Sehingga waktu istrinya yang berkata, kita baca itu Ayub pasal 2. Ayub pasal 2 ayat 9-10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah
tetapi tidak mau menerima yang buruk. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudaraku, tetap saja dia memuja Tuhan. Walaupun dalam keadaan sakit yang parah. Dikatakan oleh istrinya, kenapa kamu masih juga tekun dalam kesalehan? Kutukilah Allah lalu mati. Nah, saudaraku, di sini kita lihat bahwa Ayub dalam penderitaan apapun dia tetap setia kepada Tuhan. Saudaraku, di dalam apa yang Tuhan katakan kepada iblis waktu itu, kali yang kedua, Tuhan berkata bahwa engkau lihat Ayub, hambaku, dia tetap bertekun dalam kesalehannya. Meskipun kamu menyuruh aku tanpa alasan. Firman Tuhan berkata bahwa engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Sebetulnya itu dalam terjemahan aslinya adalah untuk tidak mendapat apa-apa. Jadi bahwa bertekun dalam kesalehannya, meskipun Ayub tidak mendapat apa-apa dari Tuhan, tidak ada berkat apa-apa, tidak mendapat apa-apa, itu bahasa aslinya kinam. Jadi iblis berkata, karena engkau yang membuat pagar sekeliling dia, rumahnya engkau pagari, segala miliknya, apa yang dikerjakannya telah kau berkati, apa yang dimilikinya makin bertambah. Bagaimana dia tidak menyembah engkau? Bagaimana, ini perkataan iblis terjemahan aslinya, bagaimana kalau Ayub kinam? Bagaimana kalau Ayub tidak mendapat apa-apa? Dia pasti akan mengutuki engkau, kata iblis. Nah, saudaraku, ini kita belajar. Ayub diuji dengan tidak ada berkat, tidak ada dapat apa-apa. Kekayaan yang sudah diberi Tuhan itu habis semua. Bahkan kesehatannya juga habis semua. Tetapi dia tetap melakukan tekun dalam kesalehannya. Sehingga Ayub ditulis di dalam kitab Yakobus. Yakobus pasal 5 ayat 11 itu mengatakan bahwa ada Musa, Daniel, dan Ayub itu tekun dalam kesalehannya. Dan Allah memberkati dia 2 kali lipat setelah dia sembuh. Allah pulihkan dia, diberkati 2 kali lipat. Anak 10 lagi, laki-laki 7, perempuan 3. Kemudian harta benda 2 kali lipat. Kalau sebelumnya sudah sangat kaya, maka sekarang sangat-sangat kaya. Saudaraku, karena dia tekun kepada Tuhan, dia tidak berubah. Ada juga disebut tentang Ayub di dalam Yehezkiel 14 ayat 14 kemudian ayat 20, yaitu bahwa kita harus bertekun di dalam kesalehan kita kepada Tuhan, sebab keselamatan itu sendiri-sendiri. Keselamatan itu kita sendiri dengan Tuhan. Itu Yehezkiel, dikatakan nama Ayub lagi. Yakobus 5 juga ada kata nama Ayub. Nah, saudaraku, kita belajar bahwa Ayub menyenangkan hati Tuhan. Ayub seorang yang berintegritas, pegang erat apa yang dia komit kepada Tuhan, dia lakukan. Saudaraku, sebab itu kita harus tahu bagaimana kita. Apakah kita belajar dari Ayub ini bahwa kita hanya mencintai Tuhan, hati tidak melekat pada harta, bahwa kita takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Kita seorang yang berintegritas, seorang yang tekun di dalam kesalehan kita. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, karena hari ini kami belajar dari Ayub. Tuhan, biar Roh Kudus mengingatkan kami bahwa kami harus hidup menyenangkan hati Tuhan, supaya Tuhan bangga dengan kami. Tuhan, kami berdoa supaya kami beroleh kemampuan untuk belajar dan mengikuti contoh yang Tuhan beri melalui Ayub. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para dokter, perawat-perawat. Tuhan kuatkan mereka, beri imunitas yang tinggi. Kami berdoa untuk orang-orang sakit, Tuhan sembuhkan dari COVID ini. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang dalam income-nya menurun 70%, 50%, orang yang di PHK. Kami minta Tuhan pimpin mereka dan Tuhan memberkati mereka, pelihara mereka. Kami berdoa untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin bangkrut, yang mungkin menurun. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Diserahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan, biar Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita bangun berdiri dan kita mau terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan diberkatilah engkau pada waktu keluar rumahmu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah dan memberkati segala pekerjaanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kau akan tetap naik dan bukan turun apabila kau mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia. Anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Rohul Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.